Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys, karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Satset, wat daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak, tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Assalamualaikum Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Cavia dalam acara menyambut pagi di Mugaru. Wow. Oke, jadi hari ini aku tuh nggak sendirian lagi. Kemarin kan kita sama Pak Nur. Hari ini aku ditemenin sama salah satu best friendku yang sangat tercinta ini. Oke, perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Zaira, presenter Mugaru. Harusnya udah kenal lah ya. Ya, soalnya Zaira ini kan emang beneran artisnya Mugaru gitu kan ya. Ini tuh nanti bakal jadi sepuh lagi kayak Kak Ana Diva ini nanti. Karena emang sudah multi talenta dan apa ya namanya tuh kalau bisa semua hal itu namanya Apa? Pokoknya multi talenta. Oke, jadi hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang pergaulan remaja. Kenapa tentang pergaulan remaja? Kenapa nih kira-kira Zai? Karena ya, kalau menurut aku, kenapa kok kita membahas tentang pergaulan remaja? Karena kan kita sekarang kan udah masuk masa remaja. Dan pergaulan remaja tuh sangat amat harus diperhatikan ya teman-teman. Kenapa? Karena remaja itu kan masa perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi kan pasti kayak semua kayak sifat atau pergaulan itu tuh bisa mempengaruhi banget ke diri kita. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Bener banget nih. Dan sekarang itu lagi maraknya yang namanya pergaulan bebas remaja. Ini tuh sangat dikhawatirkan gitu, kayak miss banget gitu loh. Kayak kenapa kita itu bisa masuk ke pergaulan bebas padahal pergaulan yang masih sehat itu masih banyak banget. Kamu tahu nggak sih Zai, kenapa sekarang itu banyak banget orang atau remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas? Tahu nggak kenapa? Enggak, aku nggak tahu, aku butuh penjelasan. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi remaja bisa masuk ke pergaulan bebas yang tidak baik itu ada 3. Yang paling pertama itu adalah orang tua. Jadi sorry nih buat teman-teman yang ngalamin hal ini, tapi ada beberapa riset di mana riset ini mengatakan masih banyak orang tua yang mengabuse anaknya di rumah dan itu menimbulkan sifat-sifat kita menjadi pembuli. Jadi ada beberapa orang tua di rumah itu biasanya suka melakukan kekerasan dan si anaknya ini kayak menganggap bahwa ini tuh udah hal biasa gitu loh guys. Dan mereka itu akhirnya melakukan hal ini, mengaplikasikan hal ini ke temennya bahwa kalau kekerasan itu hal biasa. Jadi pokoknya yang paling pertama, faktor pertama yang mempengaruhi kebiasaan anak untuk membuli terus masuk ke pergaulan bebas itu udah pasti orang tua guys. Karena mereka itu ya emang selalu sama orang tua mereka kayak 24 jam gitu. Mereka kan sama orang tua mereka, terus bergantung sama mereka juga gitu. Dan yang kedua, ini masuk orang tua lagi ya Zai. Ini tuh biasanya menyangkut ke kemandirian anak. Jadi kalau misalnya anaknya itu dimanja terus, itu mereka tuh kayak menimbulkan sifat yang kayak aku mau deh sama anak ini kayak bergantung gitu. Dan kalau misalnya kayak nauzubillah mereka ketemu sama orang kayak temen yang tidak baik, yang kayak menjerumuskan mereka ke jalan yang buruk, itu kan mereka ngikut-ngikut aja ya kan, karena nggak punya sifat yang aku nggak mau, tapi mereka ngikut aja dan itu tuh nggak baik gitu. Jadi menurutmu gimana nih Zai?
Tentang pergaulan bebas. Bukan tentang faktor yang kayak apa mempengaruhi misalnya gitu. Menurutku itu sangat betul ya, Caf ya. Karena kan itu juga mempengaruhi dari diri kita sendiri, apalagi yang orang tua itu kalau misalnya mau melakukan kekerasan. Jadi kan dari diri si anak ini kayak oke, aku udah biasa diginiin, harusnya nggak apa-apa lah ya. Harusnya gitu. untuk orang lain itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan juga itu kadang itu ada anak-anak yang melakukan hal yang tidak benar. Ini masih berhubungan sama kekerasan yang tadi. Misalnya gitu ya, mereka itu kayak ngelihat sesuatu yang nggak mereka suka tentang seseorang yang lain, tapi mereka itu kayak nggak berani gitu loh, Zai. Kayak nggak berani ngelabrak orang itu. Mereka itu maunya sekelompokan gitu. Jadi kayak mereka sama gengnya itu membuli satu orang ini ya, padahal dia itu nggak salah gitu, Zai. Dan menurutmu itu gimana sih? Kayak misalnya ada satu kelompok, dia tuh ngebully satu orang doang. Itu kan kayak tindakan yang pengecut gitu kan. Ya walaupun membuli itu pengecut, tapi ditambahi dengan beberapa orang ini cuman ngebully satu orang ini, itu tambah pengecut banget kan? Betul. Apalagi kalau misalkan kayak ngebulinya tuh cuman gara-gara cewek, ya kan? Atau gara-gara cowok, itu kayak apa sih? Cuman gitu doang aja kayak ngebulinya, apalagi satu kelompok ya kan, kelompok ya. Misal ya guys, misal aku tuh nggak suka sama Cavia. Misal aku nggak suka sama Cavia soalnya Cavia tuh suka sama cowok lah ya. Nah cowoknya ini aku sukain juga ya, misalkan. Terus aku tuh pengen ngelabrak Cavia tapi aku tuh nggak berani sendirian. Jadi akhirnya aku tuh bawa kelompokku tuh kayak circleku gitu ya kan. Terus ngelabrak kamu sendirian padahal cuman gara-gara cowok. Jadi sampai kayak gitu, kayak apa sih, enggak banget gitu loh. Apalagi sampai kayak nyindir gitu ya kan. Ya kayak apa melakukan pencemaran nama baik gitu ya. Misalnya ada cowok gitu ya, dia tuh emang kesannya tuh feminim gitu kan, kayak karena dia tuh tinggal hidup itu dibesarkan itu di lingkungan yang sedikit feminim. Terus dia tuh kayak dibully sama cowok lain, dipanggilnya boti. Kan padahal itu udah termasuk pencemaran nama baik gitu kan ya, Zai. Mereka itu harusnya enggak gitu guys, itu salah banget. Soalnya mereka tuh ya feminim karena dibesarkan dengan feminim, dan itu biasanya tuh menimbulkan hal baik, Zai. Karena dengan mereka tinggal atau hidup besar di lingkungan feminim, mereka itu jadi lebih bisa ngerti tentang perempuan. Jadi kayak mereka tuh lebih aware tentang misalnya kalau lagi ada masa-masa datang itunya perempuan, terus kayak mereka itu si perempuan itu ngerasa nggak nyaman sama mereka tuh biasanya lebih aware begitu. Jadi emang kata-kata boti ini tidak boleh diucapkan ya guys, soalnya ini udah sudah masuk ke pencemaran nama baik dan kalian itu bisa dipenjarakan, soalnya ada kasusnya gitu. Kalau menurutmu kan tadi tentang faktor orang tua juga kan. Nah, menurutmu faktor lain yang mempengaruhi tentang pergaulan bebas anak remaja sekarang itu apa lagi, Zai? Apa ya? Kalau dari yang aku lihat ya, kalau misalnya kayak banyak banget sekarang kan kasusnya ya, misalkan anak remaja itu sudah kayak gini, kayak gitu, terus kayak gini-gini ya kan, minum air putih maksudnya ya kan, ya kan, kalau nggak minum pun haus nanti Caf, ya kan, itu kan biasanya itu juga dari diri mereka sama lingkungannya, karena kalau misalkan ya memang si A itu tuh tinggal di lingkungan yang memang lingkungan rumahnya tuh kayak isinya tuh anak-anak yang pergaulan bebas semua. Nah itu tuh dari dirinya si A itu harus bisa ngejaga, harus dikasih kayak pagar gitu loh. Jadi dia tuh kayak istilahnya apa ya? Nggak ikut-ikutan, jadi nggak ikut-ikutan sama circle yang emang pergaulan bebas banget gitu, enggak. Jadi dia tuh emang temenan aja, tapi nggak sedekat itu, paham nggak Cap? Ya paham kan? Jadi kayak mereka tuh si A ini kayak harus kayak membangun pagar-pagar yang ngelilingin dirinya dia tuh supaya dia tuh nggak ikut ke pergaulan bebas. Jadi itu sih menurutku, lingkungan itu juga mempengaruhi nggak sih? Iya bener banget, lingkungan itu juga mempengaruhi, apalagi misalnya lingkungan sekolah, karena kan sekarang kita itu lebih bersamanya itu kayak ada ikatan itu paling erat itu ya karena teman sekolah gitu kan, Zai. Nah satu lagi tuh aku paling nggak expect, aku tuh yang aku riset terus yang aku cari di media sosial itu tren, Zai. Oh iya. Jadi mereka tuh pokoknya sering banget ikutan tren yang kayak melecehkan gender gitulah. Jadi tuh banyak, dan itu tuh dinormalisasikan. Bahkan sampai mereka tuh kayak dibuat jokes gitu loh, kayak dibuat candaan. Dan itu tuh beneran
kayak why gitu loh, padahal itu bukan sesuatu yang bagus tapi itu banyak banget. Misalnya ya kita lagi buka TikTok pasti ada aja komen yang misalnya itu kayak merujuk kepada pelecehan seksual gitu ada, dan itu kayak beneran banyak banget gitu loh, kayak semua kalangan itu make gitu. Misalnya aku tuh pernah ya, pokoknya kemarin itu padahal itu buka setiap video, kan aku tuh sering banget kalau misalnya buka video di TikTok itu tak liatin komennya walaupun belum selesai, dan itu banyak banget yang mengarah ke pelecehan seksual, dan itu gak boleh banget kan. Menurut tuh pendapatmu tentang ini tuh gimana Zoe? Pendapatku kurang lebih sama kamu, sama kayak kamu ya, dan itu tuh nggak boleh banget, karena kalau misalkan kayak gitu tuh kasihan gitu. Kayak kalau misalkan orang yang dilecehkan tuh pasti kan harus kayak mereka tuh bisa jadi stres loh guys, kayak bener-bener sampai depresi, stres, terus bahkan ada juga kan yang sampai bunuh diri gitu. Jadi kasihan gitu sih. Iya. Dan itu ada lagi yang tentang ini tuh berhubungan dengan dunia feminis deh. Kamu tahu feminis gak? Oke, jadi feminis itu orang yang kayak pengen menjunjung tinggi kodratnya perempuan. Tapi itu masih banyak banget yang kayak direndahin gitu loh. Misalnya kemarin itu ada tren yang namanya tiger kan jadinya apa sih? Bear or man gitu. Jadi dia kayak merujuk karena kan di dunia luar sana apalagi di luar negeri itu banyak banget perempuan itu yang udah dilecehin gitu loh, secara seksual bukan secara fisik. Dan itu tuh kayak mereka itu kayak buat tren ini tuh buat menyatakan bahwa lebih baik aku tuh sama beruang, karena beruang itu kan mereka tuh punya insting yang tinggi. Jadi kalau misalnya mereka ngebunuh kita karena ya itu emang insting mereka gitu, karena ya emang mereka kan makannya daging. Ada beberapa beruang itu yang makannya daging, dan jadi kalau misalnya mereka ngebunuh kita buat makan daging kita itu karena insting liarnya mereka. Tapi kalau misalnya ada laki-laki yang lecehin perempuan, itu kan bukan karena insting, karena hawa nafsu. Dan seharusnya hawa nafsu yang kayak gitu itu ditahan, nggak boleh dikeluarin secara asal. Bener nggak Zai? Betul banget kan? Oke, kalau gitu kita pindah ke faktor berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga tuh keberapa nih? Yang ketiga nggak sih? Ketiga atau keempat? Ini ketiga deh. Ketiga deh ya, berarti ketiga. Ketiga ini tuh ada di sekolahnya. Sebenarnya sama aja kayak lingkungan tadi. Cuman biasanya di sekolah kita itu kan ketemu sama orang-orang yang beragam gitu ya, kayak banyak banget orang yang beda-beda. Misalnya kamu dari Jawa, tapi ada yang dari Kalimantan, Sunda, Betawi gitu kan. Dan kebudayaan di sana itu kan beda-beda gitu kan. Jadi kayak pasti bakal culture shock, dan harusnya beberapa kebiasaan yang mereka lakukan, kayak misalnya ini bukan mengangkut suku ya, tapi kayak tidak menganut suku. Jadi hal yang bakal aku sebutkan selanjutnya ini flash warning, bukan menyangkut suku apapun atau menyangkut dari kebudayaan apapun gitu guys. Misalnya kalian itu ketemu sama temen yang didikannya misalnya didikan dari orang tuanya itu kayak keras, tapi bukan keras ya, kayak gimana ya, misalnya orang tuanya itu ngebolehin dia ngelakuin apa aja gitu, kayak misalnya pacaran, terus narkoba, rokok, gitu-gitu kan itu gak baik kan Zai. Nah kalian itu misalnya temenan sama orang kayak gitu, terus kalian itu tiba-tiba keracunan sama mereka, dan itu tuh gak baik, bener gak Zai? Betul. Karena kan seperti yang tadi Cavia bilang kan, kalau lingkungan itu juga mempengaruhi kan, kalau misalnya pergaulan bebas. Jadi kayak itu sebenarnya juga ada sangkutannya sama faktor orang tua sama lingkungan kan. Kan kalau misalnya orang tua itu ngebolehin, misalnya kayak ngejarno, misalnya kayak ngebiarin aja anaknya ngerokok, narkoba, minum minuman keras kayak gitu kan, itu juga berpengaruh pada dirinya sendiri sama orang lain kan. Karena kan akibatnya itu kan nggak cuma ke dirinya sendiri, tapi kan ke orang lain. Entah itu dia kayak ngeracunin, maksudnya kayak ngeracunin kayak ayo nyoba itu lo enak, kamu lo kalau nggak nyoba tuh rugi. Bisa dia kayak gitu kan. Dan itu tuh sangat amat berbahaya dan sangat amat tidak boleh ya. Itu sangat sekali gitu. Iya bener banget itu kayak sebenarnya harusnya orang-orang kayak gitu harus dibinasakan ya. Bener banget gak sih? Kayak harusnya bukan dibinasakan secara dia dihilangkan dari dunia ini, bukan, tapi sifatnya itu yang harus dibinasakan. Dan itu salah satunya dengan cara adalah
kita itu bukan kita ya sebenarnya, orang tuanya itu harus aware kepada anak-anak yang kayak gitu, dan mereka tuh harus kayak sadar bahwa anaknya itu melakukan tindakan yang salah. Jadi mereka tuh harus membenarkan anak-anaknya itu. Terus yang kedua, ini juga sama, harus aware, tapi bedanya gurunya juga. Soalnya kalau di lingkungan sekolah kan orang tua itu memantaunya itu terbatas gitu kan. Jadi gurunya itu emang harus berperan aktif biar anak ini tuh udah segera tobat gitu ya. Bener banget kan. Mereka itu juga bersosialisasinya paling banyak itu di sekolah. Jadi kalau misalnya mereka itu dibiarin aja, pasti lebih banyak lagi anak-anak yang kayak gitu. Iya betul. Betul banget kan Zai? Betul banget. Terus kan kalau misalkan di sekolah lain gitu kan, ini kita agak membahas Mugaru dikit kan. Kalau misalkan jarang banget ada anak yang kayak gitu ya Zai, jarang banget, kayak hampir gak ada gitu. Iya, hampir gak ada, karena kan Mugaru anak-anaknya kan sangat-sangat hebat sekali dan sangat-sangat baik ya kan, soleh-soleha ya kan. Dan untuk kamu tadi kan bilang kalau misalkan di sekolah, kita kan kebanyakan di sekolah, jadi kan pasti orang tua itu kan nggak bisa memantau terus-menerus kan kegiatan kita selama di sekolah itu ngapain aja, terus kira-kira udah makan atau belum, bakalnya dimakan atau belum. Kalau sekolah lain kan nggak bisa kan memantau, kayak orang tua itu memantau terus-terusan gitu kegiatan anaknya di sekolah. Tapi kalau di Mugaru tuh bisa, Caf. Bisa, karena di Mugaru kan setiap hari itu tuh Pak Nur tuh mesti selalu mengontenkan pembelajaran di kelas gitu. Terus kayak suasana di kantin, waktu istirahat. Jadi orang tua tuh juga bisa memantau anaknya waktu di sekolah. Oke, berarti emang Mugaru itu the best ya, sampai mereka itu tidak mengurangi rasa kecemasan orang tua. Jadi Mugaru itu bisa mengobati rasa kecemasan orang tua dengan cara dikontenkan seperti ini. Jadi ini tuh salah satu hal yang harus dicontoh sekolah lain agar anak-anaknya bisa lebih dipantau orang tuanya, biar orang tuanya lebih aware tentang pergaulan dari orang tuanya begitu. Oke. Waktunya kah? Iya, sepertinya udah waktunya ya. Sekarang jam berapa Say? Sekarang jam 6.50. Oke. 10 menit lagi apel. Berarti kita harus mempersiapkan keadaan kita untuk habis ini kan apel. Jadi kita harus mempersiapkan keadaan kita biar topi. Iya, seperti Al-Qur'an, topi, dan apa lagi Zai? Udah itu doang. Udah ada itu doang. Jadi gampang ya di Mugaru ini. Oke. Dan jangan lupa kalau di Mugaru itu habis ini bakal ada pemeriksaan. Oh iya betul. Jadi nanti harus disiapkan, pokoknya atributnya harus lengkap banget guys. Jangan sampai yang laki-laki jangan sampai lupa dasi sama gespernya. Jadi siap-siap ya. Oke, kalau gitu kita closing dulu ya. Oke. Closingnya gimana ya? Langsung dong. Oke. Akhirnya aku Chavia, presenter Mugaru, dan aku Zaira, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bentar, aku mau pantun dulu nih. Oke, selamat. Ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sempat harus dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.